Oke Mas, selamat pagi ya. Saya nih mau share video tutorial cara uploadnya dulu ya. Pertama ini saya akan share dulu video ini ya, cara upload materinya gitu ya. Nanti untuk materi selanjutnya nanti saya upload lagi video yang berbeda ya. Cuma ini biar cepat saja ya Mas. Biar nanti Mas segera upload materinya. Jadi nanti kita bikin websitenya bisa tahapan selanjutnya gitu Mas. Jadi saya perlu diupload dulu materinya gitu Mas. Karena Mas kemarin itu gak bisa ngupload materi ya karena kemarin di lock. Nah, jadi maaf nih harus dilakukan sama Mas sendiri ya. Seperti itu. Oke ya, silakan login dulu ya. Ini sambil belajar ya. Silakan login dulu ke websitenya ya Mas. Silakan login dulu. Nanti saya kirimkan rincian loginnya. Oke. Dan nanti setelah login, sorry, nan- nanti setelah login ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini halaman dashboard adminnya ya Mas. Ini halaman dashboard admin. Oke, ini full akses ya. Ini full akses. Nanti diberikan full akses di banyak menunya. Ini bisa diatur-atur sendiri nanti sama Mas ya. Mas saya di sini fokusnya ya eh, mengajarkan dulu Mas cara upload materi. Oke, oke ya. Oke, ya, buka dulu websitenya. Ini ada materi demo ya Mas. Ini juga bisa dicontek sama Mas. Oh seperti ini, seperti ini. Ini bisa dicontek. Ini materi demo gitu ya. Oke, langsung saja ya. Cara mengupload materi, silakan login ke websitenya. Di sini ada menu MS, LMS, lalu ada LMS setting, course lesson, quiz dan sebagainya. Untuk mengupload materi, silakan pilih course. Oke ya. Nah, ini ada nih list-list course yang udah diupload. Nanti di sini munculnya. Ini materi demo ya, Mas. Ini materi demo. Oke, untuk membuat course baru, nah sini ada course, silakan klik tambah baru. Biar memudahkan sambil saya lihat ini ya. Ini sebagai contoh saja ya, Mas. Nanti sesuaikan saja sesuai materi punya Mas. Oke, nah ini udah masuk halaman pembuatan course-nya. Ya, udah masuk nih. Nah, di sini lihat ya. Di sini ada tambahkan judul. Ini artinya judul course, judul materinya. Oke. Nah, seperti ini. Ini judulnya. Ini judul course-nya ya, Mas. Ini judul course-nya. Ini saya hanya duplikat saja ya, maksudnya contek yang ini yang sudah ada biar cepat. Ya, nanti sesuaikan saja sama Mas. Ini judulnya. Seperti itu. Isi silakan judulnya ya. Oke. Nah, di sini ada kategori ke kanan dulu. Coba lihat ke kanan dulu. Di sini ada kategori. Ini kategori demo. Nanti bisa dihapus ya, Mas. Nanti bisa dihapus. Nah, jika belum ada kategorinya, silakan klik add new kategori. Misalkan kategori satu. Ya, seperti itu. Saya lihat kan website Mas itu, maaf materi Mas itu kan ada kajian Al-Quran ya, kajian hadis kalau nggak salah ya. Nah, mungkin ini bisa diisi kajian Al-Quran contohnya. Nanti kan ada sub lagi Mas, Mas itu ada sub lagi ya kajian Al-Quran apa saja materinya. Nanti pakai kategori gitu Mas. Ya kan tambahkan kategorinya. Ini sudah ditambahkan kategorinya. Mas saya mau tambahin subkategori itu bisa. Misalkan subkategorinya ini contoh ya, ini contoh. Misalkan Al-Quran juz 1 misalkan ya. Misalkan juz 1 ya. Nah, ini parent kategorinya pilih yang tadi kajian Al-Quran. Ini jadi ini otomatis jadi subkategori ya yang ini. Subkategori dari kajian Al-Quran ya. Kalau mau jadi kategori utama ini pilih jadi parent course kategori. Jadi jangan diisi seperti itu. Kalau mau jadi subkategori ini pilih dulu mana nih induk kategorinya. Ya, ini hanya contoh. Sini saya gak akan pakai subkategori contohnya. Ini kajian Al-Quran contoh. Oke, ke bawah sedikit. Nah, template biarkan, ini biarkan. Nah, di sini ada gambar andalan. Maksudnya gambar cover. Nah, ini gambar cover ya, Mas. Nah, ini gambar cover yang nanti muncul juga di sini. Ya. Di halaman katalognya, di halaman ininya gitu ya. Nanti ada ya. Nah, ini gambar cover. Silakan upload. Ukurannya berapa, Mas? Itu terserah. Itu terserah. Cuma, misalkan kalau ukurannya dimensinya 1000 kali 700, usahakan nanti ikos-ikos ke depannya juga ya, kos-kos untuk yang lainnya.
ukurannya sama, biar nanti gak gede sebelah gitu mas. Nah, seperti ini kan nanti selaras ukurannya, seperti itu ya. Pastikan sama ukurannya. Silakan upload saja. Tetapkan gambaran unggulannya. Silakan klik, upload saja, bisa di drag. Ya. Lalu di sini unggah, lalu pilih gambarnya. Nah, seperti ini. Oke ya, oke ya, udah. Yang bagian kanan ini udah. Sekarang ke kiri dulu nih, ke core setting. Lihat ya, ini core setting. Ya, silakan nih. Lihat dulu ya. Nah, di sini ada menu setting. Ini ada sub menu-menunya. Ada fitur cost, ada cost view. Ini biarkan saja ya, jangan diisi. Kalau mau diisi boleh, gitu ya. Gak apa-apa. Nah, ini cost level. Nah, kalau misalkan nggak ada level-level, gak masalah, jangan diisi saja gitu mas. View biarkan saja kosong. Ya, ini biarkan saja kosong. Kalau mau ini centang boleh. Ini juga nggak dicentang, nggak apa-apa. Fitur cost itu nanti ya cost yang diunggulkan gitu. Tapi jangan dicentang dulu deh. Ini simple saja, kosongkan dulu. Oke. Ini video durasi misalkannya ini totalnya nanti kira-kira 3 jam, bisa diisi 3 jam, nggak diisi juga gak masalah ya, silahkan. Oke ya, setting udah, lanjut langsung ke cost price, maksudnya harga cost. Nah ini nih, oh ini gak ada harga ya karena saya posisinya sudah login, jadi gak ada harga ya. Jadi nanti di sini ya. Wait. Kalau saya posisinya gak login pasti muncul harganya, karena ini saya posisinya sebagai admin jadi gak perlu beli gitu ya, seperti itu. Nah, ini muncul harganya seperti itu ya. Nah, di sini nanti setting harganya ya. Price ada sale price, maksudnya harga diskon. Kalau misalkan punya harga diskon boleh. Misalkan ini 500.000, ininya 350.000. Nah, ini tentukan sampai kapan nih berakhirnya promonya, silakan. Kalau mau gak ada batasan jangan diisi. Gitu. Enterprise price ini untuk membership sih sebenarnya. Tapi karena di sini gak ada membership, jadi jangan diaktifin. Ya, ini jangan diaktifkan juga. Nah, ini nanti affiliate course, Mas. Ya, nanti saya settingkan lebih lanjutnya affiliate course. Ya, untuk ini. Jadi ini biarkan dulu, jangan dicentang dulu. Oke ya. Jadi yang penting di video ini Mas tahu dulu nih cara ngupload materi. Oke. Kemudian di sini ada expire. Ya, ini jangan dicentang juga. Ini kalau di limit, nah jadi artinya course ini akan kedaluarsa setelah 3 hari. Udah gak akan bisa di check out lagi sama orang lain. Gitu. Jadi jangan ya kalau memang nggak. Content drip. Nah, ini content drip ya. Content drip ini semacam ini Mas, apa? Semacam ngeluk gitu, ngeluk konten yang akan kita iniin gitu Mas. Atau tapi saya gak suka ngatur di konten ya karena saya nanti lebih suka di pre-quiz ya, pre-quiz. Jadi pre-quiz ini, jadi misalkan kalau si itu eh, udah ini ya Mas, udah menjawab kuis, lalu jawabannya misalkan 80% benar, baru bisa lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau pakai content drip juga boleh, tapi ini harus diisi dulu nanti kurikulumnya. Jadi sekarang nggak bisa isi dulu, karena belum ada materinya. Ya, jadi kosongkan dulu. Ini lewat saja dulu ya. Ini lewat saja dulu. Announcement kalau mau diisi boleh. Announcement itu nanti di sini. Tapi saya di sini di hide di announcement. Ya, di menu ini. Jadi jangan diisi, nggak perlu. Nah ini frequently asked question ya. Nah, ini pertanyaan. Kalau mau diisi silakan. Nah, ini tinggal isi saja question satu misalkan bisa eh, apakah bisa pakai transfer bank misalkan. Bisa misalkan transfernya. Jadi nanti di sini muncul nah, di menu katalognya. Nah, seperti ini ya. Lalu cost file ini kayak file PDF, Excel dan sebagainya gitu ya. Nanti bisa diunduh di sini. Ya, tapi ini kalau memang nggak diperlukan nggak masalah jangan diisi ya. Sertifikat, nah nanti dibuat dulu ya sertifikatnya. Jadi bisa dipilih nih. Ini hanya demo. Jadi ketika sudah menyelesaikan kos ini nanti dapat sertifikat gitu. Di sini nggak dulu ya, karena belum dibuatkan sertifikatnya.
Oke, ini hanya setting. Jadi intinya Mas di sini setting dulu harga ya. Content drip nanti ya setelah isi ini. Setelah membuat materinya. Oke ya, kalau sudah ke atas dikit di sini ada course kurikulum, kurikulum materinya. Oke. Kurikulum materi ini nanti materi yang ada di member areanya ketika orang mengakses materinya. Ya, coba lihat. Nah, ini ya Mas maksudnya. Sorry tadi agak koreksi ya agak lemot. Nah, ini nih materinya. Jadi di sini nah ini kan ada daftar isi ya. Nah, ini nanti di sini ya bikinnya. Kayak ini nih. Ini daftar ini anggap saja bab satu section itu bab ya. Starting cost. Nah, starting cost ini punya lagi submaterinya. Ini bab 2 punya lagi submaterinya. Jadi nanti bikin dulu mock up babnya di sini. Contoh misalkan ya bab satu misalkan tentang belajar Al-Quran misalkan ya. Oke, ini contohnya bab satu. Lalu materinya apa saja di bab satu ini? Misalkan ya memahami apa huruf Arab misalkan ini contoh saja biar cepat ya. Nah, seperti itu. Lalu tambahkan nih klik. Ini ada ya tambahkan. Nah, udah ya. Kemudian materi keduanya misalkan apa ya? Mulai belajar membaca. Oke, dan selanjutnya ya, dan seterusnya sesuai keperluan. Nah, kalau mau pakai kuis, misalkan nanti nih di akhir bab ini ada kuis. Ini tinggal klik saja ini. Misalkan tambahkan kuis. Kuis satu misalkan. Oke ya. Nah, oke bab satu udah beres, tinggal ngisi materinya. Ya. Tapi setelah ini, klik dulu terbitkan dulu aja. Klik terbitkan dulu. Ya, nanti ini saya hapus lagi ya kalau sudah beres ini. Ini hanya demo. Klik terbitkan dulu. Silakan terbitkan dulu setelah menambahkan materi seperti ini. Ini kita coba lihat ya course-nya. Ini, nah ini kan ada deskripsi ya. Kalau di sini ada deskripsi. Ini deskripsinya silakan isi dulu. Maaf saya ketinggalan tadi sedikit. Nah di atas ini ada deskripsi. Ya silakan isi. Deskripsi itu nanti bagian ini munculnya di sini.
Nah, ini deskripsi ini maksudnya ya. Nah, silakan copy misalkan ya, pastekan di sini. Jadi nanti muncul di bawah. Oke ya. Nah, sekarang kita coba cek nih isi materinya. Nah, ini karena ini belum diisi ya materinya. Ini misalkan memahami huruf Arab itu apa saja nih di dalamnya videonya seperti atau teks ya, karena belum diisi jadi kosong. Ini daftar isinya yang tadi udah dibuat ya. Ini bab 1. Lihat bab 1 ya. Ini sub materinya. Gitu. Sekarang kita akan mulai mengisi materinya. Oh, Mas, saya mau nambah bab 2. Silakan tambah next new section. Misalkan bab 2. Tajwid misalkan. Tajwid gimana ya nulis tajwid saya lupa. Nah, ini kalau salah koreksi ya Mas, maaf. Tajwid misalkan ya. Lalu materinya memahami apa itu tajwid. Tambahkan lagi. Saya contohnya 2 bab saja deh. Dan seterusnya ini sesuai kebutuhan saja ya Mas. Silakan. Oke, saya publikasikan. Oke ya, ini saya coba reload yang ini. Ya, sekarang jadi ada 2 bab. Nah, itu ya. Oh, lihat ya. Itu ya, paham ya. Sekarang kita akan mengisi materinya nih, materi setiap ininya. Setiap sub ininya nih, sub dari babnya. Mengisi materinya apa saja teksnya, video gitu ya. Oke. Misalkan pertama nih memahami huruf Arab dulu. Arahkan kursornya ke sini, lalu klik edit. Klik edit nanti ada ini muncul tab baru. Oke ya, ditunggu. Oke, nah ini udah ada nih. Ke bawah dulu. Ntar masih loading sedikit. Nah, ini ada ya. Lesson setting. Ini lesson tipe. Kalau misalkan video, pilih video. Ya, pilih video ya. So, tipe misalkan YouTube. Ya. Misalkan YouTube masukkan nih URL YouTube-nya. Kalau saya biasanya nggak masukin videonya di sini, tapi nggak langsung di sini gitu. Tapi nanti di Elementor. Cukup saja ini pilih YouTube, lalu ininya video ya. Ini kosongkan saja, nggak apa-apa. Nah, ini lesson duration misalkan 3 menit. eh, bukan 3 menit, 3 menit misalkan 30 detik, 20 detik misalkan ya. Isi saja seperti ini. Nanti muncul di sini, Mas. Nah, nanti di sini nih kayak seperti ini nih muncul. Ada di sini ya. Ada durasinya. 3 jam 20 menit seperti itu. Oke, ya paham ya. Dan di sini ada lesson deskripsi. Deskripsi yang ditampilkan di depannya saja nah di sini di katalognya, di kurikulum katalog. Jadi ada sedikit ketika ini diklik muncul di bawahnya deskripsinya. Silakan isi saja singkatnya. Address material kalau diperlukan silakan ya. Nanti bisa di-download di sini. Itu ya. Ini oke udah ya. Kalau sudah gambar andalan nggak perlu diisi ya kalau ini nggak perlu diisi. Kalau di setiap materi nggak perlu diisi. Langsung klik sunting dengan Elementor. Biar nanti mudah gitu ya ngeditnya kalau pakai Elementor. Bisa custom gitu ya layout gitunya. Kalau udah jago Elementor pasti bisa kreatif nantinya.
Misalkan Mas mau nambahin video sama teks gitu ya. Misalkan mau nambahin video sama teks. Oke, ini contoh saja. Ini buka YouTube-nya. Silakan ya cari video Mas apa misalkan nih. Nah, misalkan ini video ini ya. Halo guys, David sini. Nah, misalkan video ini ya. Nah, copy URL-nya ya, copy URL-nya. Copy URL-nya. Kalau saya close dulu. Lalu ini klik tambahkan, pilih kolom 1 ya. Lalu ini klik. Ini harus agak bisa Elementor sedikit. Cari video. Lalu drag ke sini. Kemudian pastekan URL-nya. Ini contoh saja ya, Mas. Pastekan URL linknya. Bentar, nanti muncul videonya. Nah, seperti ini. Oke. Ini coba saya klik. Kalau sudah klik perbarui ya. Nah, ini coba saya reload. Nah, muncul videonya sekarang. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang mau menambahkan teks. Misalkan di bawahnya ada sedikit deh deskripsi. Nah, ini klik menu ini. Cari teks ya. Nah ini penyunting teks. Ini silakan sesuaikan saja. Saya gak akan jelaskan lebih lengkap tentang Elementor. Ini tinggal kulik-kulik saja sih. Ini ketik-ketik saja. Seperti itu ya. Kalau sudah, klik perbarui. Lalu ini bisa di reload. Nanti muncul. Seperti itu ya. Cara menambahkan materi. Menambahkan materi di setiap bagian ininya ya. Itu hampir sama yang mulai membaca Al-Quran ya. Itu sama ini pun sama. Memahami apa itu tajwid. Seperti itu. Dan seterusnya gitu ya. Sama saja. Ini saya hanya contohkan satu saja biar cepat. Kalau sudah, close saja. Nah, untuk kuis, misalkan Mas mau bikin kuis, silahkan klik edit. Ini ya bikin kuisnya. Oh iya, sorry Mas. Kalau untuk fitur, misalkan nih kayak ini. Kalau ini belum diselesaikan, jadi belum bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nanti ada settingannya bukan di sini. Jadi itu secara general, nanti bisa saya aktifkan. Jadi bukan di content drip ini ya. Mau maaf salah tadi. Jadi ini gak apa-apa, gak perlu disetting ya content drip, prerequisite ini gak perlu disetting. Gitu. Quiz. Nah ini coba nih ke bawah. Ini gak pakai edit Elementor ya, langsung di sini. Quiz question ya. Quiz style ini boleh dipilih silakan. Mau one page, mau pagination gitu ya. Jadi ya di split jadi beberapa page gitu ya. Saya lebih suka one page gitu. Durasi gak perlu. Nah, misalkan passing grade. Jadi ini bisa dikatakan lulus ya, bisa dikatakan lulus jika misalkan 80 pertanyaan bisa menjawab 80% pertanyaan dengan benar. Seperti itu. Kalau belum bisa, ini nanti gak akan bisa lanjut ke bab 2, ke materi selanjutnya intinya. Kalau belum lulus. Ya. Nanti kalau belum lulus dia bisa retake, maksudnya mengulang kuisnya. Nah, misalkan nih kasih kelonggaran nih kalau total cut after retake misalkan jadi 60% deh. Baru dia bisa lulus. Tapi misalkan kalau memang gak diperlukan ini kosongkan saja. Ya, biar mau benar, mau salah jawabannya. Tetap dia bisa lanjut. Biar gak mengganggu juga gitu ya. Ini silakan pilih saja ya. Tipe kuisnya seperti apa, ada single choice, multi choice, true or false, ini item match, main match ya. Misalkan yang paling sering digunakan itu multi choice, pilihan pilihan ganda itu. Question kategori ya. Question kategori bisa diisi silakan. Misalkan ini contohnya enter question itu misalkan gimana ya kalau dalam ini. Kapan ini contoh ya? Kapan Al-Qur'an ayat Al-Quran apa yang paling pertama diturunkan gitu misalkan.
Add question. Oke ya. Nah, ini enter answer. Oke, enter answer. Misalkan uh, Al-Iqra gitu ya. Ini bukan jawaban pilihan pertama. Yang kedua misalkan bukan Al-Iqra ya, Al-Alaq ya. Maaf, lupa saya. Al-Alaq. Misalkan lalu Al-Fatihah misalkan. Ini contoh dan seterusnya mau terserah berapapun gitu ya. Nah, ini centang. Misalkan yang benarnya yang ini. Jadi nanti ketika dia pilih jawaban ini berarti ini yang benarnya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya teruskan. Tambahkan lagi pertanyaan. Seperti itu ya, Mas. Kalau sudah klik perbarui. Saya reload lagi. Coba ya. Satu question, ada satu pertanyaan. Start quiz. Jadi nanti, nah, seperti itu. Submit quiz. Nah, seperti itu ya, Mas. Jadi ini saya gak akan bikin banyak quiznya. Silakan tinggal teruskan saja. Nah, ini pun sama, menambahkan materi ini, menambahkan materi ini, menambah bab lain, silakan sama. Kalau sudah, klik perbarui, perbarui, perbarui. Seperti itu ya. Silakan nih Mas. Cuma segitu saja cara mengupload materi ya. Selanjutnya silakan sesuai kreatifan Mas gitu ya. Kalau nggak ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke.